Oh, belum sih. Oh, belum ya. Udah wes lanjut ke bab 21 aja dulu ya. Hmm. Ya, oke berarti lanjut ke 21. Ini ya. Asta benga furu to omoimasu. Furu ini jishoke ya. Furu furu to omoimasu. Jadi menurut saya, artinya tuh menurut saya besok akan turun hujan, gitu ya. Ya. Itu omoimasu itu omo itu berpikir ya. Omoimasu itu berpikir. Jadi kalau ingin menyatakan pendapat ya, atau menurut saya, atau eh, pikiran saya gitu ya, biasanya tuh pakai to omoimas gitu ya. Kasih to ada to-nya. Jadi jisoke plus to omoimas, artinya tuh menurut saya gitu ya. Ya. Jadi asta amiga furu to omoimas. Jadi menurut saya besok akan turun hujan gitu ya. Terus yang Ya. kedua, bisa dibaca. Yang demoratif desu ka? Eh, layarnya sih juga ada. Oh, gitu tak? Ah, sorry, 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 sorry. Oh, belum berarti. Oh, pantesan. Tadi kayak sudah. Oh, belum. Oh ya, udah kelihatan. Dah. Oh ya ini ya. Ini Jisoke Ya. ya, diulang ya. Asta mega furu to omoimasu. Tuh. Ini furimas, furimas itu turun hujan ya. Ame ga furimas. Ini furimas itu turun, tapi untuk hujan sama salju. Kayak yuki ga furimas berarti turun salju gitu ya. Atau hujan salju. Ame ga asta ame ga furu to omoimasu. Jadi to omoimasu Jisoke furimas berubah menjadi Jisoke berarti furu. Dikasih to omoimasu berarti menurut saya besok akan hujan. Kenapa furu? Karena ini bentuknya asta ya, waktunya masih future ya. Ya. Belum terjadi ya future. Terus itu artinya tuh menurut saya besok akan hujan gitu ya. Ya. Terus bawahnya Sebenarnya yang dekat saya. so eh, pennya bisa dihapus dulu sih, Kak. Kelihatan Oh iya, ini sorry ya. sorry ya. Itu Tulisannya. gini ya. Nah, Suso wa Hmm. Raiketu Amerikae ikuto i masta. So, jadi kira-kira apa artinya? Asing semua, cuma Amerika ini yang Oh gak asing iya aku. iya. Iya. Susu itu Perdana Menteri ya. Oh ya. Ya, Susu ini Susho Perdana Menteri. Raiketsu itu bulan depan. Amerika itu Amerika ya. Itu Ya. partikel untuk tujuan karena kata kerjanya itu ikimas ya. Hmm. To imashita. Oh, ini kita mengutip pembicaraan orang lain ya. Yang di sini itu konteksnya Perdana Menteri. Jadi, imas itu berkata ya. Kalau imas tak telah berkata. Nah, kalau kita ingin mengutip atau mengulang perkataan orang lain itu biasa pakai apa ya, pola kalimat seperti ini ya. Iku Ya. to imashita gitu ya. Jadi katanya, artinya tuh katanya gitu ya. Perdana Menteri bulan depan ke Amerika gitu ya. Jadi pakai to imasta atau to omoimasta. Kalau to omoimasta itu artinya menurut saya gitu ya. Kalau kita mengutip pembicaraan orang lain atau kalimat orang lain pakainya to imasta gitu loh. Artinya tuh dia telah berkata gitu ya. To imasta itu. To di sini untuk mengacu pada yang mengatakan siapa ke subjeknya gitu ya. Karena ini Perdana Menteri jadinya itu Perdana Menteri yang telah berkata bahwasanya bulan depan akan ke Amerika gitu ya. To Eh, imasta. Contohnya apa coba? Bapak telah berkata besok akan pergi ke Bali. Kira-kira gimana kalimatnya? Bapak berkata kalau besok akan pergi ke Bali. Iya, Eh, jadi ini Cici Bapak aja. harap nih Bali. Iya. Cici wa Mm-mm. eh, eh, Rai Getsu itu apa sih tadi? Bulan depan. Oh ya, Bulan. berarti kalau ini ya, Senggetsu. Senggetsu itu, sorry. Senggetsu bulan lalu. Itu bulan ya. Bulan lalu. Terus Konggetsu itu. Konggetsu bulan ini.
Raigetsu, bulan depan. Nih, ini bulan lalu, bulan ini, bulan depan ya. Ya. Ya, berarti kalau eh, Eh, Bapak katanya Bapak besok katanya. akan pergi ke Bali. Oh, Cici wah. Mm-mm. As oh, Asta dulu apa Cici dulu sih? Asta dulu ya, Ciciwa gitu ya, Asta gitu ya. Jadi, Cici wah. ya, jadi subjeknya di sini itu disebutkan dulu ya, yang mengatakan itu siapa gitu ya. Jadi Oh, Ciciwa, misalnya Ciciwa, so, terus to imastanya ini itu mengacu kepada yang subjeknya ini, siapa yang mengatakan gitu ya. Jadi yang mengatakan dulu disebut di awal gitu ya, Ciciwa gitu. Dari ya. Deska yang mengatakan siapa gitu ya. Berarti Hmm. Ciciwa, Cici wah. Asta. Asta. hmm. Partikel waktu. Waktu. Kalau Asta nggak perlu kasih partikel nggak apa-apa ya. Maksudnya tuh nggak usah partikel sebenarnya tuh. Karena itu tidak begitu spesifik ya waktunya kapannya gitu ya. Cuma besok aja. Entah jam berapa kan nggak tahu ya. Jadi kalau untuk Asta, Kino, itu. Berarti yang nggak perlu partikel itu ini ya. Asta. Untuk keterangan waktu ya. Ya. Asta, Asta, Kino, apa? Kyo, terus apa lagi? Ototoy. Ototoy 2 hari lalu ya. Apalagi? Sara, Asate, Asate gitu ya. Ya, berarti Asta ini besok, kemarin, Kyo hari ini, 2 hari lalu, 2 hari yang akan datang. Iya, jadi besok, 2 hari lalu, 2 hari yang akan datang. Berarti yang nggak perlu dikasih partikel itu aja sih. Iya, iya, ini aja ya. Sementara ini dulu. Sama ini juga, kalau mau, ini yang tingkatan harian ya. Terus ini Ya. bulannya juga nggak perlu partikel ya. Bulan juga Sengetsu gitu ya. Kongetsu, Raigetsu itu juga nggak perlu partikel ya. Terus juga Ya. tahun, tahun juga sama. Yaitu Rainen, ini bulan, ini hari, terus tahun sini ya. Tahun, berarti Kyonen, Kyonen, Kotoshi, Rainen. Ini ya, Ya. berarti tahun lalu, tahun lalu, tahun ini, tahun depan. Dia nggak perlu partikel nih ya, meskipun keterangan waktu ya. Maksudnya itu kurang spesifik, jadi nggak perlu partikel nih ya. Cuma Ya. tahun depan, kapan? Nggak tahu, pokoknya tahun depan gitu ya. Kecuali kalau sudah diputuskan, misalkan tahun depan, bulan 3 tanggal 1 gitu ya. Jadi Raine no Sangatsu no Suitachi ni gitu ya. Karena Ya. sudah diputuskan, sudah spesifik waktunya kapan tuh ya. Kalau masih besok, misalkan jangkauannya masih besok, jam berapa nggak tahu, berarti nggak perlu partikel ni. Misalkan bulan depan, bulan tanggal berapa nggak tahu, berarti nggak perlu partikel ni. Misalkan tahun depan, bulan berapa masih belum tahu, berarti nggak perlu partikel ni gitu ya. Kecuali kalau sudah spesifik waktunya, kapan pastinya, gitu perlu pakai partikel ni gitu ya. Ya. Hai. Berarti Ciciwa, Heeh. Ciciwa, Asta, Asta, Ciciwa, Asta, Balie, Barie. Balie, Ikuto, Imasta. So, iku to imasta gitu ya. Jadi to imasta sebenarnya tuh ikut yang depannya ya. Sorry, yang ikut yang to imasnya ini ya. Ini ya, gini ya.
Jadi jedanya di sini ya. Ini space-nya kurang tepat nulisnya ini ya. Jadi, tata ya baso. Cici wa asta, barie iku to imasta gitu ya. Ya. Ini berdiri sendiri ya, gini ya. Anda furu jeda dulu, baru to imasta. Atau to omoimasta itu juga bisa ya. Nah, ini untuk penggunaan ini ya, yang berarti menurut saya atau katanya itu ya. Hmm. Ini sudah ditulis, Mas Wahyu? Sudah saya screenshot nanti saya salin. Oh ya, oke. Berarti sudah. So, ini artinya tuh menurut saya yang nomor satu, yang nomor dua itu katanya ya. Ya. Gitu, terus bawahnya, Ichibang yonde kudasai. Punya aku ada masih kurang dua ini sini. Oh gitu lah. Oh ya, Ya. coba dibaca dulu. Watashi wa Hmm, tiki ni hmm. Ryugaku Titai to imasta. So, jadi yang mengatakan siapa? Yang dikasih partikel wa gitu ya. Situ yang dikasih partikel wa siapa? Saya, Watashi. Watashi. Berarti saya telah berkata gitu ya. Kalimatnya menjadinya ya. Saya telah berkata ingin kepada siapa tadi? Tiki, Bapak. Berarti kepada Bapak ya. Jadi saya telah berkata kepada Bapak bahwasanya saya ingin kuliah ke luar negeri gitu ya. Tuh. Terus berikutnya sama konteksnya sama ya. To imasta yang artinya katanya atau telah berkata itu ya. Ya. Terus nomor tiga, Ya. Sukareta Desio. Hmm. Apa artinya ini? Sukareta Desio ini? Sukareru itu capek ya atau lelah itu. Sukaremas gitu ya. Desyo itu untuk menekankan ya si kalimat itu sendiri. Misalkan sukareta desyo capek kan gitu ya. Capek kan gitu ya. Jadi ditekankan desyo gitu ya. Desyo itu menekankan ya si isi kalimat itu sendiri. Artinya kalau diartikan itu bisa diartikan kan gitu aja. Jadi nani-nani kan gitu. Melelahkan kan gitu ya. Capek kan gitu juga bisa. Berarti Hai, untuk nomor tiga ini apa ini sih? apa itu? Kalau nomor satu kan menyampaikan pendapat tadi kata Sisi ya. Oh ya, menurut ya, iya. Berarti itu kalau yang terakhir itu nggak ada konteksnya ya, cuma ingin mengatakan ini, menekankan isi kalimat itu aja. Mungkin itu untuk desyo aja mungkin ya. Jadi pengenalan untuk desyo ya, artinya itu kan gitu ya. Jadi menekankan si isi kalimat itu sendiri gitu ya. Sukareta desyo gitu ya. Sukareta desyo nih gitu ya. Nggak bisa. Hai, i desu Reibung ka ya, ne? Sisi? Hai, Reibung ya. ya, rebung. Ichiban yonde kudasai. Mira Sangwa, Nah, Doko desu ka? so, Saudara Mira di mana gitu ya, Sisi? iya, Jawabannya tabung, tabung mo, tabung mo, kaeta to oi to omoi mas. ya. Tabung mo kaita to omoimasu. Tabung apa kemarin? Loh, emang ada tabung kemarin sih? Kayak gak kan? Bab berapa itu lupa saja. Tabung itu mungkin ya. Mungkin. Ya, dulu awal-awal tuh. Tabung mungkin itu. Kalau mau, apa mau? Juga ya sih ya. Ya, sudah. Tabung mau Kaeta ini apa? Oh, kayak kairi dari mas. kari mas. Iya, betul. Oh, Itu takenya ya. Perubahan bentuk kata kerja take ya. Take. Jadi kalau ya, kalau bentuk take itu cenderung ke past tense ya maknanya ya. ya. Jadi kairi masta to omoimasta atau omoimas gitu sama. Artinya itu kaita itu sama dengan kairi masta gitu ya. Berarti Berarti saudara Mira mungkin sudah pulang gitu sih. iya betul. Menurut saya gitu ya. Apa tadi? Kalimatnya gimana? Jawaban Jawabannya? tabung, Tabung? tabung, tabung mau. Mau? Kaeta to Atau omoi mas. toomoi mas. Berarti itu menurut saya mungkin dia sudah pulang gitu ya. Atau saya pikir Ya, dia sudah pulang gitu juga bisa gitu ya. ya. Soalnya omoi mas itu artinya berpikir ya. Saya pikir dia sudah pulang gitu. Atau menurut saya dia sudah pulang gitu ya. Sama. Itu berikutnya nih Bang. Bang, Mira Sangwa kono Mm-mm. nyu nyuku nyuku wo sita imaska. Nyuku. Apa itu nyuku? Ni terus yuk yuk kecil nih. Nyu kan ya? Ah, nyusu. Nyusu itu berita ya. Bukan nyuku ya.
Oh iya, nyusu. Belakangnya su kan ya? Ya, su. Iya, berarti nyusu itu news ya, dari kata news, kata serapan news. Berarti minasan wa kono news wo shiteimasu ka gitu ya. Ya. Apakah Site ini dari Simas ya, Sisi? apa? Site ini dari Simas bukan? Ah, suruh sama-sama simas itu ya. Oh iya, simas itu ada dua. Simas yang artinya itu melakukan, sama satu lagi simas yang grup satu, kelompok satu itu artinya tahu, sama dengan wakarimas, tahu gitu ya. Mengerti. Nah, kalau wakarimas kan mengerti. Kalau simas itu tahu aja. Ronda gitu loh. Itu simas. Itu kelompok satu maksudnya ya. Yang simas itu ya. Yang simas melakukan itu kelompok tiga. Bedanya di situ aja. Kanjinya juga beda ya. Kalau simas yang kelompok tiga itu nggak ada kanji. Yang kelompok satu itu ada kanjinya. Itu suruh. Itu. Gue minasai. Siru. Siru. Korea. Siru. Perubahan bentuk kamusnya juga beda ya. Kalau yang kelompok satu yang mengetahui itu siru. Kalau yang kelompok tiga, suruh ya. Tapi kalau bentuk tekennya sama-sama site ya. Sama-sama site. Iya. Berarti, Berarti artinya Mirasang tahu berita ini gitu, Sisi. iya. Apakah Mirasang mengetahui berita ini gitu ya, atau tahu berita ini gitu ya? Ya, Jawabannya, jawabannya iye. Shira, Shiranai, Shiranai to omoimasu. ya berarti Shiranai itu Shiranai, omoimasu. Shiranai kan pakai nakioshi ya. Kalau Shiranai, kalau Shiranai itu cenderung artinya itu tidak ya. Berarti Shiranai berarti tidak tahu atau tidak mengetahui gitu ya. Kalau to'omima saya pikir atau menurut saya. Jadi kira-kira apa artinya? to omoimasu ini berarti eh, saya pikir saya tidak tahu gitu sih. So, berarti saya pikir ini kira-kira yang nggak tahu siapa? Mirasang wa kono nyusu shitemasu ka? Yang nggak tahu Mirasang ya. Jadi bukan Ya. saya ya. Mirasang wa kono nyusu shitemasu ka gitu. Iya, tabung shiranai to omoimasu gitu ya. So, Oh, tapi ini Shiranai bukan bukan tabung sih. shiranai, iya, shiranai to omoimasu berarti tidak tahu gitu ya. Saya pikir tidak tahu gitu ya. Oh, iya. Ya. Terus berikutnya, Berikutnya si Shigoto to ka kazoku to mm-mm, dochi dochiraga mm-mm, tai taisetsu desu ka? mm-mm. Taisetsu itu penting ya. Itu penting. Kira-kira apa artinya? Kalau Dochira dikasih itu kak, yang mana? Dochira itu yang mana artinya? ya, yang mana? Kalau taisetsu dikasih kak itu berarti penting kah gitu ya? Ya, pentingkah? Kazoku ini keluarga ya? Ya, Keluarga. Kalau si Goto ini apa sih? Shigoto pekerjaan. Kalau bekerja Shigoto Shimas. Kalau pekerjaan Shigoto gitu ya. Terus ada lagi kosakata lain tuh yang artinya bekerja itu hatarakimas gitu ya. Ya. Hatarakimas sama Shigoto Shimas sama artinya sama-sama bekerja. Cuma kalau Shigoto itu bisa dirubah menjadi kata benda. Shigoto itu sendiri dari kata benda ya. Artinya pekerjaan. Kalau melakukan pekerjaan, maknanya itu bekerja sama. Berarti, apa kira-kira? Shigoto to gazagoto, dochira ga taisetsu desu ka? Peker- Pekerjaan. Pekerjaan dan keluarga. Mana yang lebih penting gitu sih? Iya, betul. Mana yang penting gitu ya. Ya. Jadi, pekerjaan dan keluarga, mana yang penting gitu ya. Hmm. Jawabannya, Jawabannya Dochiramo Taisetsu Dato Taisetsu da to omoimasu. so, berarti, Hmm. Dochira. Yang mana juga ya, yang menurut saya manapun penting gitu ya. gitu. Yang manapun gitu ya.
Yang manapun juga penting, berarti gitu sih. Ya, dochiramu itu artinya yang manapun ya. Mau yang di sini Ya, yang diartikan pun. Yang manapun, yang teitetsu manapun, dato omoimasu. yang manapun semuanya penting gitu sih. Ya, yang manapun, menurut saya yang manapun penting gitu ya. Omoimasu itu menurut saya itu. Atau saya pikir yang manapun penting gitu loh. Berarti itu keduanya. Kedua-duanya itu penting gitu ya. Ya. Dochiramu taisetsu dato omoimasu. Jadi saya pikir keduanya atau yang manapun itu penting gitu. Ya. Terus, ini Bang. Nah, ini bang, Ya, berikutnya, sorry. Maaf. yang bang sih. Ya, yang Bang. Nihong ni sui suite suite do omoimasu ka? Nah, Do omoimasu? so, do omoimasu ka? Do apa kemarin do? Do, do, ka. Do Do. Sama do cira beda ya sih. beda. Kalau do cira kan nggak ada u-nya dia. Do langsung cira kan? Sudah ya sih ya. Oh sudah, bagaimana itu artinya do itu ya? Do desu ka bagaimana ya? 5W1H dulu di awal-awal itu ya. Do desu ka bagaimana gitu ya. Do omoimasu ka menurutmu bagaimana gitu ya. Atau pendapatmu bagaimana juga bisa. Untuk suite ini apa sih? Suite ini tentang ya. Ah, sorry, datang. Beda lagi nih. Heeh. Jadi, Nihong ni suite do omoimasu ka itu ya. Datang ke Jepang. Nihong itu Jepang ya. Ni partikel untuk kata tempat ya. Karena dia datang berarti datang ke Jepang. Bagaimana menurutmu? Gitu lah. Setelah datang di Jepang, bagaimana menurutmu kesannya setelah datang ke Jepang itu gimana? Gitu ya, maksudnya itu ya. Nihong ni suite Oh, do omoimasu ka gitu ya. ya. Terus jawabannya buka. Buka ga takai takai to omoimasu. So, takai itu tinggi atau mahal ya. Takai itu tinggi atau mahal ya. Berarti apa artinya kira-kira? Buka ini apa sih? Biaya hidup, biaya hidup. Menurut saya biaya hidupnya mahal gitu sih. Iya, betul. Jadi, menurut saya biaya hidupnya mahal gitu ya. Hmm. Oh, setelah datang ke Jepang baru tahu kalau biaya hidup di Jepang tuh mahal. Hai, berikutnya. Gobang. Sokuji no mai ni oi nori wo shimasu ka? Mm-mm. Mai ni. Mai ni itu setelah ya sih ya? Ah, sebelum dong. Sebelum. Kalau di depannya itu Jisoke, kalau kata kerja langsung ya, Jisoke plus maini sebelum. Terus ada lagi pola yang kedua, sama-sama artinya sebelum. Dia pakai Messi ya, kata benda. Sakuji itu kata benda ya. Tapi depannya itu, depannya maini harus pakai no ya, karena kata benda. Jadi dihubungkan ya. Jadi penghubung antara dua kata benda. Berarti Sakuji no maini, berarti sebelum makan gitu ya. Atau bisa juga pakai yang kata kerja taberu maini gitu ya. Sebelum makan juga sama. Sakuji no maini gitu ya. Oinorio shimasu ka gitu ya. Apa kira-kira artinya? Oi nori ini rumput laut aja sih, bukan? Ah, bukan. Berdoa ya. Oh, berdoa. Oinori kemarin ya. Apa sebelum makan saya membaca doa. Itu sama. Oi nori. Oinori yang itu yang berdoa yang itu. Yang kemarin itu ya. Ah, berarti apakah sebelum makan berdoa gitu sih? Iya, betul. Oinorio shimasu ka gitu ya. Apakah sebelum makan apakah berdoa itu juga bisa. Apakah sebelum makan berdoa juga bisa gitu ya. Tapi Ya, kalau sesuai urutannya ini yang depan dulu ya, nggak apa-apa yang manapun. Yang penting paham makna dari kalimat itu sendiri itu ya. Jawabannya, ya. Jawabannya. Iye. Shima senga. mm-mm, Shima senga. Itada kimas. To. Imas. ya. Berarti apa artinya kira-kira? Shima senga. Shima Nah, senga ini tidak ya sih ya? ya Tidak tidak. melakukan.
Iya, tidak. Terus fungsinya enggak di situ itu untuk menekankan ya, ataupun juga berarti artinya itu bisa meskipun. Misalkan iye si mase enggak, tidak meskipun tidak berdoa gitu ya, meskipun tidak gitu ya. Meskipun tidak melakukan berdoa di sini ya, kegiatan berdoa ya, si mase enggak gitu ya. Karena oinori aja itu kata benda ya. Tapi kalau oinorio si mas berarti berdoa ya. Menjadi kata kerja. Ini yang diambil kata kerja belakangnya aja dari kelompok tiga, si mas atau suruh gitu ya. Jadi tinggal Oke. dibalik di negatifkan aja. Si maseng berarti tidak berdoa di sini maksudnya, tidak melakukan gitu maksudnya ya. Melakukan apa? Konteksnya kan berdoa, berarti tidak berdoa gitu ya. Ya. Berarti iye si maseng enggak gitu. Tidak meskipun tidak melakukan berdoa maksudnya gitu ya. Hmm? Itadakimasu to imas itu ya. Ya. Apa artinya tuh? Eh, eh, Imas. Toimas. Berarti saya mengatakan selamat makan gitu sih. Itadakimasu iya. Tapi saya mengatakan itadakimasu gitu aja ya. Jadi Ya. yang dikatakan tuh kalimatnya itadakimasu gitu ya. Yang diucapkan tuh ya. Jadi artinya seperti itu tidak apa-apa. Maksudnya tuh itadakimasu gitu aja nggak apa-apa. Nggak perlu diartikan dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Karena kita mengutip apa ya kegiatan yang kita lakukan sendiri gitu ya. Atau orang lain gitu. Pakai tuh imas. Hai, berikutnya nomor selanjutnya. Aku bang. Ya. Kaguya. Kaguya Himewa. Sukie. Sukie. Kaera nai. Kaera na nakeriba narimaseng. Tuh. To imasta. To imasta. Aduh panjang. Iya, Kaguya itu nama dewa ya, nama anak dewa, putri lah, putri dewa. Kaguya, Hime itu putri, jadi putri Kaguya itu ya, Kaguya. Kalau nonton Naruto tahu paling Kaguya itu ada Oh itu. iya yang putih itu ya. Iya, yang putih itu yang punya Mugen Tsukuyomi Iya. itu Dewi Bulan ya, ya sama juga di Jepang filosofinya gitu ya. Suki ini nama tempat ya ini. Suki itu bulan, Su sama Ki itu ya. iya Suki itu bulan, artinya itu bulan. Bulan itu bulan purnama bulan di atas tuh. Jadi bukan bulan 1, 2, 3 Desember itu bukan. Itu bulan bulan yang di atas tuh, yang bareng-bareng bintang tuh. Satelit, satelit. Kaera. Kaera nai kereba narimaseng. So apa? Kairana Kireba Narimaseng. Beberapa itu kemarin. Kireba Uh, Narimaseng tuh. 17 ini. Ya, apa artinya? 17 kereba narimaseng. Ya, Harus ya sih ya. harus betul. Harus. Berarti eh to imasta. Oh, Imasta to imasta. imasta. Eh harus mengatakan ya sih ya. Ah, bukan. Ini subjeknya awalnya partikelnya siapa yang di depan tuh? Eh itu putri dewa itu. Iya, berarti kan Kaguya itu ya. Berarti Kaguya telah berkata gitu ya. Dia telah berkata. Berarti Putri Kaguya telah berkata Telah bahwasanya apa? berkata. Harus di bulan gitu. Harus pulang ke bulan ya. Ya. Seharus pulang ke bulan. Ya berarti Kaguya Himewa Tsukini Kairana itu apa? Kairana Kireba Narimaseng to Imasta gitu ya. Ya. Berarti kita mengutip ya hal yang dikatakan oleh Putri Kaguya itu. Maksudnya dia harus pulang ke bulan gitu ya. Ya. Berikutnya, Terus ini jawaban nih. Oh bukan ini ya sih ya. ya pernyataan apa ya mungkin? Ada jawabannya Soste. kan? Iya ada. Apa itu? Soste suki kairimasta. Itu aja sih. Ya, soste. Soste suki kairimasta. Oh, doste. Oh, kenapa? Ya. Soste sih. Soste. Oh, soste lalu ya, selanjutnya gitu ya. Kemudian atau selanjutnya sama ya, soste gitu. Soste, Soste suki kairimasta. ya, soste
Soste Stukie Kairimasta. Selanjutnya pulang ke bulan gitu ya sih. Iya, telah pulang ke bulan ya. Stuck ya di situ ya. Ya. Jadi lampau. Jadi telah pulang ke bulan. Kemudian telah pulang ke bulan gitu ya. Kemudian dia pulang telah pulang ke bulan gitu juga bisa. Berikutnya, Terus Owari Owari. titik gitu. Kenapa? Owari terus titik gitu Iya, sih. Owari itu selesai ya. Terus, Owari itu kata kerja Owari Mas. Artinya selesai. Itu kata nah, kerja terus pasif ya. ya Berikutnya, Owari gitu tanda tanya sih. oh selesai gitu. Owari tanda tanya Iya. terus o- Oka Oka sang Oka sang Hmm. Watashi mo Hmm. Sukie Ikitai. Oke, ya, berarti artinya Okasang atau Okasang? Ibu ya, Hmm. ibu. Watashi mo, berarti saya juga ya Sis, ya. Saya juga Saya juga pergi ke bulan. ikitai, ikimas. Berarti kalau ikitai apa? Oh, tidak pergi ya Sis, ya. Ikitai ingin, ikitai ingin pergi berarti ya. Saya juga ingin pergi ke bulan ya. Ingin pergi ke Ya, bulan. bentuk keinginan tai gitu ya. Jadi maskai masnya dihilangin, dirubah tai. Berarti ikitai berarti ingin pergi. Tabetai ingin makan gitu ya. Nomitai ingin minum gitu ya. Ya. Nah, karena bang ya Sis, ya. Ya. Kaigide, Mm-mm. Nanika, Mm-mm. Ikeng, Ikeng wo, Imastaka. So, Ikengnya apa sih? pendapat. Icing itu Kayak gini, pendapat. kayak gitu itu sih. Kenapa? Kayak gini, kayak gitu itu dah. Iya, kaigi sama. Kaigi kanjinya sama ya. Kalau sitsu berarti ruangannya. Ruang rapat. Kalau kaigi aja berarti rapat aja gitu ya. Rapat. Nah, nikah ini apa? Eh, Sesuatu ya Imas. kalau nanika itu ya. Oh, sesuatu. Ya kalau nani aja itu apa? Kalau ada disambung nanika itu sesuatu apa gitu ya. Maksudnya tuh masih belum jelas sesuatunya itu apa gitu ya. Entah sesuatu apa gitu ya. Itu nanika gitu ya. Jadi kayak Imas, gini Imasta ini apa sih? Imastaka ini. sama kayak yang di atas tuh. Berkata ya. Berkata tadi ya. Tapi I-nya double sih, I gitu. Iya sama. Di atas juga coba Mas Bayu lihat. Tuh i I. mas tak sama enggak? Oh iya. Tapi Iya, kata toknya pakai wo ini aja sih. iya, iya. Berarti ini nggak pakai itu ya langsung kok. Gitu. I mas tak kata kerjanya sama ya. I mas iu ya kata dasarnya jisukenya itu ya. I mas i mas gitu ya. Jisukenya iu. Kalau naiknya iwanai. Kalau tekenya ita. Takenya sorry. Tekenya ite gitu ya. Kalau takenya ita gitu ya. Berarti apa Berarti kira-kira? mengatakan ya sih. Iya, Imas ini. iya. Telah mengatakan. Mengatakan. Eh, saat dirapat gitu sih. Iya. D ini di Saat sini. dirapat, Iya, iya. Terus? saat dirapat mengatakan pendapat sesuatu. Ah, maksudnya tuh kayak gitu ya, nanika ikengo imastaka gitu ya. Jadi Pak saat dirapat gitu ya. Apakah telah mengatakan pendapat entah sesuatu itu apa gitu ya? Nanka imastaka gitu ya. Telah maksudnya itu waktu rapat wingi, misalnya rapat gitu ya. Tapi wis ngomong ngetokno pendapat apa, wis ngutarakno pendapat apa sampean gitu. Gitu. Apa sesuatu gitu ya. Jadi di rapat apakah telah mengatakan pendapat sesuatu gitu ya? Apa Ya. suatu pendapat gitu ya? Hmm. Jadi di rapat, apakah telah mengatakan suatu pendapat gitu ya? Itu aja ya, Ya. yang lebih mudah Simpel. dipahami ya. Ya. Jadi kayak gitu, nanti kak ikengo imastaka gitu ya. Dalam rapat atau di rapat, apakah telah mengatakan suatu pendapat gitu ya? Ya. Berarti bawahnya jawabannya. Jawabannya, Hai mu Mudana,
kopi ga ooi oi to imasta. So, berarti Mudana ini apa sih? muda itu mubazir ya. Mudana. Iya, muda itu kata sifat nakiosi ya. Muda. Kalau muda, nah berarti nanya ikut. Berarti setelah kata sifat itu ada kata bendanya. Berarti apa? Mudana kopi. Berarti kopi itu ini ya, fotokopi ya. Ya, Singkatnya salinan. itu kopi. So, jadi eh, muda itu nggak perlu atau mubazir gitu ya. Apa terbuang gitu ya. Nggak perlu gitu ya. Mudana kopi kak oito imasta gitu ya. Jadi saya telah berkata bahwasanya banyak fotokopi yang terbuang atau nggak termanfaatkan itulah. Tidak apa mubazir gitu ya. Banyak fotokopi yang mubazir gitu aja ya. Ya, Iya, muda itu artinya itu mubazir. Basir. Iya, sudah. Tidak sih, sih. Berikutnya habis. Satu lagi. Untuk bulan ini 7 dibaca Nana ya sih. Sici ya, kalau untuk bulan ya. Oh, Sici, Yo, Sici. sici sama kayak jam. Bulan sama jam bacanya sici. Sici gatsu, sici ji gitu ya. Jadi Ya, bulan 7, jam 7 gitu ya. ya. Bacanya sici. Sici Gatsune So, Kyoto de so, Kyoto de Omotsu Riga Arudesyo. so. Ah, bulan 7 ini berarti Mei Juli. Juli ya sih ya? Juli. Juli. Juli Kyoto ini Kyoto. Ya, Omatsuri ini apa sih? festival. Festival. Itu kata dasarnya, kata bendanya itu matsuri aja ya. Karena festival di Jepang itu jadi kebudayaan yang dijunjung tinggi. Jadi depannya dikasih o sama dengan sake gitu ya. Oh, dihormati gitu ya sih ya? Iya, dihormati berarti. Berarti o matsuri gitu ya. Ya. Arudesyo ini apa sih? Ada kan gitu ya. Sama yang kayak di atas tadi ya. Adakan. Oh, Ada kan gitu peradakan. ya. Maksudnya tuh dia menekankan gitu ya. Bahwasanya eh, pada bulan 7 di Kyoto ada matsuri kan gitu ya. Ada tanda tanya di sana berarti nadanya naik ya. Ada kan gitu ya. Menekankan. Ya. Terus jawabannya? Jawabannya Arimas. Ada Oh, gitu ya. iya. Iya, ada gitu ya. Ya. Arimas tuh ada. Partikelnya agak ya setelah objek ya. Karena ini Arimas termasuk kata kerja yang tidak aktif ya. Tidak ada proses kegiatan di sana ya. Cuma ada atau tidak ada gitu aja ya. Ya. Oh, Matsurika, Aru desyo gitu ya. Ada kan gitu ya. Atau juga bisa pakai K ya. Arimas K gitu ya. Hai Arimas, iya Arimas gitu ya. Ma, tapi kalau desyo ini lebih menekankan ya. Bahwasannya saya sudah tahu loh gitu loh. Bahwasannya bulan 7 itu ada Matsuri kan di Kyoto itu. Iya, iya ada gitu ya. Berarti yang benar itu pakai yang mana sih? Arudesyo apa Arimas, Kak? Kalau Arimaska, yang tanya itu tidak tahu ya. Kalau Arudesyo itu dia tahu akan Omatsuri di Kyoto bulan 7 itu. Misalkan saya tanya ke Mas Bayu, rumahmu di Jombang kan gitu ya. Saya tahu kalau rumahnya Mas Bayu itu di Jombang, itu pakai Desyo. Kalau pakai K, tanya Mas Bayu rumahnya apakah di Jombang gitu. Dan saya nggak tahu bahwasanya rumahnya itu di Jombang itu benar atau tidak gitu ya. Perlu di kakuning ulang gitu, apa di cross check ulang, ditanyakan kembali itu ya, konfirmasi lagi gitu ya. Benar nggak Ya. gitu. Ya, bedanya di situ ya. Kalau Desyo itu lebih menekankan, kayak menyudutkan seseorang gitu ya. Oh, ya, ditekan lagi gitu. Rumahmu di Jombang kan gitu. Iya, iya, iya di Jombang gitu. Kalau pakai K, apakah rumahmu di Jombang gitu. Sama-sama kalimatannya tapi beda nuansanya ya. Kalau Desyo, yang penanyanya itu sudah tahu tentang masalah yang ditanyakan. Tapi kalau pakai Deska, itu penanyanya belum tahu ya. Kalaupun tahu masih belum tahu pasti gitu ya. Nggak setahu pakai Desyo kadarnya itu ya, nuansanya itu ya. Seperti itu. Ya. Hai, sudah?
Sudah sih, udah habis. Terus berarti ini untuk kaiwannya nanti belajar dibaca sendiri ya, biar lancar ya. Ya Pak, sih. ini ya, serah-serani. Serah-serani Tabelnya bisa ini. dianu sih. Apa? Tabelnya ini. Tabel yang mana? Ya ini yang range UI ini, bawahnya Kaiwa, Oh, sorry, sorry. bawahnya. Ratio. Ini? Ya. Kenapa ini? Eh, barangkali ada yang anu sih, apa gitu. Oh, gitu ta. Asta mega furu to omoimasu. Ini tadi sudah ya. Satu sangwa. Gorofu. Shinai to omoimasu gitu ya. Ini menurut saya gitu ya. Atau saya pikir itu ya. Ini tinggal ganti aja. Ganti apa namanya? Kata kerjanya ya. Atau kata sifat juga bisa. Atau mau dibentuk. Jadi sebelum to omoimasu itu bebas ya bentuknya ya. Bisa pakai te kudasai, nai de kudasai gitu. To omoimasu gitu ya. Tapi macam-macam tergantung konteksnya. Asalkan masih bisa sesuai atau kalimatnya itu tidak rancu masih bisa digunakan. Kalau masih kalau rancu nggak bisa ya. Aneh Ya, nanti artinya nanti. Atau kalimatnya tuh nggak bisa utuh untuk dimengertinya ya. ya. Terus ini latihan soal mudah ya, tinggal ganti aja nanti itu. Rensubenya juga ini buat kalimat ya. Kezai, no benkyo wa omoshiro to omoimasu gitu. Omoshiro itu omoimasu gitu ya. Jadi menurut saya atau saya pikir belajar ekonomi itu menarik. Ya, contohnya. Nantilah coba Mas Bayu kerjakan ya. Yang nggak tahu bisa WA Sensei ya. Ya. Itu yang penting dasarnya polanya sudah mengerti ya. Kalau untuk apa tadi mengatakan pendapat gitu ya, atau menurut atau pikiran ide gitu ya, itu pakainya atau omoimas. Jadi menurut saya atau saya pikir gitu ya. Terus berikutnya ada apa lagi tadi? To imasta ya. Jadi dia telah berkata gitu. Dianya itu yang dikasih partikel wa ataupun saya gitu ya. Tapi kita mengutip pembicaraan yang telah kita sampaikan di percakapan sebelumnya gitu ya. Maksudnya sudah lampau gitu ya, sudah terjadi gitu ya. Kita kutip lagi gitu ya, kita ulangi lagi kalimatnya gitu ya. Itu pakainya to imasta ya gitu ya. Hmm. Berarti materinya itu aja ya untuk bab 21. Berikutnya bab 22. Bab 22. Nih ya. Oh, ini untuk menjelaskan ini Mas Bayu. Kore wa mirasa ga sukutake desu gitu ya. Ini adalah kue yang telah dibuat oleh saudara Mirah gitu ya. Jadi menjelaskan barang. Kenapa dengan barang itu gitu ya. Contohnya nomor satu ini ya. Kore wa ini adalah gitu ya. Sukutake desu gitu ya. Kue yang dibuat atau kue yang telah dibuat oleh Mira sang oleh saudara Mira gitu ya. Jadi polanya itu subjeknya ini dulu ya, barangnya ini ya. Mira Sangga siapa yang buat gitu ya? Oleh siapa gitu ya? Mira Sangga partikelnya harus gak ya? Karena untuk menunjukkan pelaku ya, oleh siapanya gitu ya. Ya. Terus Sukuta Keki berarti Sukuta Keki itu barangnya sudah ada itu, barangnya sudah dibuat sudah jadi gitu ya. Sukuta Sukurimashita Keki Keki itu kue ya. Berarti Sukuta Keki ini kata kerjanya ditaruh di depan. Terus diikuti kata benda. Berarti itu untuk menjelaskan si kata bendanya itu sendiri. Kenapa dengan benda ini itu ya. Jadi ya, jadi korewa mirasangga sekuta kayak gitu ya berarti. Ini adalah kue yang telah dibuat oleh saudara Mira gitu ya. Ya. Ya, ini ketika kita ingin menjelaskan gitu ya. Ada apa dengan benda tersebut, kondisi benda gitu ya. Kenapa atau bagaimana gitu ya. Izin aja sih. Iya, Sukuta ini apa tadi sih? sukurimasta membuat. Kalau sukuta berarti telah membuat gitu ya. Kalau suku Takeki berarti bukan telah membuat ya, telah dibuat gitu ya. Jadinya ya. Jadi pasif dia telah dibuat oleh saudara Mirasang gitu ya. Oleh Ya. saudara Mira.
Keki. Keki ini dari cake ya sih ya? Ya, cake. Kue. Sudah? Udah. Terus untuk yang nomor dua, Soko ni Hirohito wa Mira sang desu gitu ya. Asoko berarti di sana jauh ya. Ya. Iru itu Asuko ada, asuko. iya. Iru itu ada untuk makhluk hidup ya, manusia dan hewan ya. Karena terus selanjutnya itu Hito, Hito itu manusia ya, atau orang gitu ya. Berarti kan pakainya Iru ya, bukan Aru ya. Jadi Soko ni Iru Hito wa Mira sang desu itu ya. Berarti orang yang ada di sana adalah saudara Mira gitu ya. Ya, kayak kita menunjuk apa ya? Kita ingin menjelaskan benda atau seseorang yang letaknya jauh di sana. Berarti misalkan itu rumah yang cat warna hijau adalah rumah milik saudara Bayu gitu ya, misalkan. Itu fungsinya seperti itu ya. Ketika kita ingin menjelaskan ya keberadaan atau sesuatu benda yang jauh kepada lawan bicara kita yang dekat gitu ya. Itu gunung yang menjulang tinggi namanya Gunung Semeru gitu ya. Jadi konteksnya seperti itu gitu ya. Ya. Berarti asoko ni iru hito wa Mira sang desu gitu ya. Berarti orang yang ada di sana adalah saudara Mira gitu ya. Ya. So, Eh, untuk ada benda mati itu apa sih sih? Arimas ini Arimas, Arimas kalau benda hidup Imas ya. Enggak, maksudnya yang iru ini loh, lawannya iru ini loh sih maksudnya. Iya, Arimas. Soalnya kata sisi iru kan artinya ada untuk benda hidup ya sisi. Iya, benda hidup. Kalau benda mati itu Arimas. Oh tetap berarti ya sisi ya kayak kemarin ya. Iya, sama, sama. Kirain Aru ya. kalau Iya, Aru gitu. arimu. Bukan. Kalau kan Arimas itu kelompok satu ya. Jadi, Arimas berartinya jadi Aru gitu ya. Kalau ada untuk benda hidup, Imas jadinya Iru itu ya. So, Aru sama Iru ya. Oh bentuk Jisuke nih ya sisi ya. Iya, Jisoke ya. Ya. Terus berikutnya, Kino Narata kotoba o wasuremashita. Kino itu kemarin ya. Narata apa kemarin Narata itu? Narata. Iya, Narata. Naraimas ya sisi ya. Oh, Naraimas. Tapi gak ngerti artinya aku sisi. Naraimas itu belajar ya. Atau belajar ke siapa gitu ya. Kino Narata kotoba o wasuremashita gitu ya. Jadi kemarin kosakata yang dipelajari gitu ya telah lupa gitu ya. Atau saya lupa eh, tentang ini kotoba yang saya pelajari kemarin gitu. So, kino narata kotoba wa wasuremashita gitu ya. Berarti kemarin kosakata yang dipelajari sekarang tuh lupa gitu lah ya. Ya, itu pakainya itu ya. Jadi kino kemarin ya. Narata kan karena waktunya itu kemarin jadi pakai take ya, lampau. Berarti narata kotoba gitu ya. Kotoba itu kosakata, itu partikel. Wasuremasta untuk kata kerja wasuremas gitu ya. Lupa gitu ya. Ini juga khusus ya wasuremas tuh. Padahal kata kerjanya itu nggak aktif dia ya, nggak ada kegiatan di dalamnya. Tapi partikelnya itu pengecualian ya. Ada beberapa memang kata kerja yang partikelnya menggunakan wo gitu. Meskipun dia tidak ada kegiatan di dalamnya gitu ya. Tidak aktif maksudnya ya. Kayak Demas gitu ya, keluar gitu ya. Wasuremas, lupa gitu ya. Salah satu beberapa contohnya ya. Terus berikutnya, kaimono ni iku jikang ga arimasen gitu ya. Jadi, kaimono ni iku, jikang, waktu pergi gitu ya. Jadi tidak ada waktu pergi untuk berbelanja gitu ya. Jadi waktu berbelanja gitu ya. Waktu untuk pergi berbelanja tidak ada gitu ya.
kaimono itu berbelanja ya. Jadi kaimono ni ikut. Jadi pergi untuk berbelanja. Apa waktu ya? Jadi waktu untuk pergi berbelanja tidak ada gitu ya. Arimaseng berarti tidak ada ya. Karena ini cuma waktu berarti kan ini ya eh, benda mati ya. Kang. Kang ini apa sih? Jikang tuh waktu artinya jikang waktu. Waktu untuk Ya. ikut Jo, pergi. itu pergi ikimas. Pergi. Disuke juga ini ya, Sis ya. Ya, Ikut ini. jisoke ya, jisoke tergantung keterangan waktunya. Kalau ada keterangan waktunya itu kayak kemarin, lampau atau future atau present itu, dilihat kalau misalkan dia future atau present pakainya jisoke ya. Kalau past tense dia pakainya take itu ya. Cuma itu aja yang perlu diperhatikan ya. Ya. Ya, misalkan kaimono ni iku jika enggak arimaseng berarti waktu untuk pergi berbelanja tidak ada gitu ya. Hai, kokuma dewa shitsumon arimasu ka? Nah, nanya ini sih nomor 1, 2, 3, 4 ini nomor 1 ini untuk menjelaskan apa berarti sih? Korewa A itu menjelaskan benda ya, kondisi benda. Kenapa dengan benda itu ya? Jelaskan kondisi benda. Iya, Jelaskan. kenapa dengan benda itu? Entah yang buat siapa, entah bahannya dari mana gitu ya. So, itu konteksnya seperti itu ya. Jadi siapa yang membuat gitu ya, dibuatnya di mana gitu ya. Bisa pakai pola nomor 1 itu ya. Misalkan Ya. Korewa apa ya? Baride sukuta sukuides gitu ya. Jadi ini adalah meja yang telah dibuat di Bali gitu ya. Ya. Hmm, itu juga bisa. Kalau kalau nomor 2 ini untuk apa sih? Asoko ni Hiruhito wa Mirasang Des itu untuk menjelaskan ya orang, posisi keberadaan orang gitu ya. Asoko ni gitu ya. Misalnya Asoko di sana gitu ya. Orang yang di sana gitu ya adalah saudara Mira gitu ya. Hampir sama dengan pola nomor 1, cuma dia itu cenderung untuk menjelaskan orang ya. Kenapa dengan orang itu gitu ya? Makanya pakainya iru ya. Orang yang ada di sana adalah saudara Mira, ya, misalkan seperti itu ya. Ada lagi contohnya itu misal itu yang memakai topi warna biru adalah bapak saya gitu ya. Berarti Jadi bisa so bisa digunakan asoko ni untuk asoko ni awi boss yo kabute hito wa watashi no chichi desu atau bisa juga chichi desu gitu juga bisa ya. Jadi yang ada di sana, maksudnya orang yang memakai topi warna biru di sana itu adalah bapak saya gitu ya. Bisa. Jadi untuk menjelaskan posisi seseorang ya. Ya. Dengan menyebut cirinya. Apa? Kalau misalkan ada kerumunan, terus banyak orang di situ, sebutkan cirinya salah satu biar mudah dikenali. Misalkan pakai topi warna biru atau pakai baju warna merah gitu ya. Ya, gimana caranya lawan bicara itu ngerti kira-kira apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Merujuk pada siapa ini gitu loh ya. Jadi Asoko ni Hiruhito wa Mira sang Des. Berarti kalau Asoko ni berarti nggak ada orang lain ya. Berarti cuma dia aja, berarti menunjuk aja. Asoko ni, jadi orang yang ada di sana itu adalah saudara Mira gitu aja ya. ya. Itu yang nomor 2 untuk menjelaskan posisi juga bisa ya. Atau yang menunjuk ya, atau menjelaskan apa namanya keberadaan seseorang gitu ya, dengan ciri khasnya masing-masing gitu ya. Ya. Itu yang nomor 2. Terus ada lagi? Untuk nomor 2 ini bisa digunakan untuk orang yang di bawah pohon itu namanya ini bisa sih. Bisa, bisa. Sonoki no shita ni iru hito wa siapa gitu ya. Ya. Jadi orang yang ada di bawah pohon itu adalah Pak D saya, itu paman saya gitu ya. Itu juga bisa. Berarti itu untuk menjelaskan keberadaan atau orang itu sendiri gitu ya. Yang mana yang dimaksud itu ya. Iya, berarti itu bisa. Terus Nomor berikutnya, 3, 3. nomor 3. Kino nara takoto bao wa suremashita gitu ya. Jadi itu untuk mengungkapkan ini ya. Kondisi juga bisa ya. Kenapa? Bahwasanya lupa-lupa kenapa? Apa yang lupa gitu ya. Kondisi juga bisa ya. Bahwasanya eh,
materi yang saya pelajari kemarin sekarang tuh sudah lupa gitu ya. Ya Ya. ungkap pernyataan aja sebenarnya tuh ya tentang kegiatan apa yang telah kita lakukan gitu ya. Ada apa gitu ya. Misalkan wasuri masta apanya yang lupa gitu ya. Materi yang saya pelajari kemarin lupa gitu ya. Itu bisa. Jadi konteksnya seperti itu ya, pernyataan aja gitu ya. Ingin menerangkan bahwasanya apa saya mengalami kondisi seperti ini gitu. Kenapa kondisinya gitu ya. Pernyataan aja gitu ya. Ngobrol aja Kak, sama orang ya gitu ya. Ya. Ya, misalkan mau ujian, wis sinau gitu. Wes eleng ndak lali gitu. Ya. Terus yang nomor 4 kayak mau niku jika enggak hari maseng. Oh, itu ya. Ini juga apa, menjelaskan alasan juga bisa ya. Tuh, kenapa gitu? Kenapa nggak beli eh, kenapa kulkasnya kosong gitu ya? Ya jadi karena nggak ada waktu untuk pergi berbelanja gitu ya. So kayak mononi ikut jika enggak ari maseng kara gitu ya. Bisa juga ya. Jadi alasan ini karena waktu untuk pergi berbelanja tidak ada gitu ya. Ya. Hai, daijoubu desu ka? Ii desu ka? Mengerti. Hai. Dewa rebung ichi yonde kudasai. Korewa, Heeh. Banji. Banji ini aja sih ya, Banji ya. Banji? Banji ini kan? Banji. Oh, Banri. Ya. Banri. Korewa, Banri no, Cho, Choju de, Tot, Tota, si, Tota, Sasing des. Sasing des. Kore sore hari ini. Ini. Banri ini apa sih? Sih? Itu jarak yang terhitung ya. Jarak yang terhitung. So, Chojo, apa Jeju sih? puncak. Puncak. Puncak gitu. Tota Sasing gitu ya. Atau Sasing. 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 Sasing itu foto ya. Tuh. Ini Tota ini dari Torimas itu tadi sih. Iya betul. Torimas. Tapi ini khusus Tapi untuk foto ya. Kanjinya beda ya. Kalau Torimasnya mengambil, itu kanji toru. Itu untuk mengambil benda aja. Yang kanji ini tuh. eh, berarti artinya Ya. untuk mengambil foto di puncak. Gitu sih. Ah, bukan. Ini ya. Kore wa Banri no Chojo de Tota Sasing des. Banri no Chojo itu maksudnya puncak dari jarak jauh ya. Puncak dari jarak jauh. Iya, maksudnya Banri itu jarak yang sangat jauh gitu ya. Jarak yang sangat jauh itu Banri bahasa Jepangnya. Chojo itu puncak. Jadi puncak dari jarak jauh. Misalkan foto Gunung Semeru, puncak Semeru tapi dari Jombang gitu kan. Kelihatan kalau subuh itu ya biasanya itu ya. Iya. Jauh dari sawah itu, ya fotonya itu dari jarak jauh gitu lah maksudnya ya. Jadi ini adalah foto yang diambil dari puncak apa? Korewa Banri no Chojo de Tota Sashindas ini. Ini adalah foto yang diambil gitu ya dari puncak gunung yang sangat jauh gitu ya. Iya. So, Berarti arti. Ini jawabannya heeh. Sodesa. So desu ka gitu ya. Benarkah gitu ya sih ya? Oh ya, benarkah gitu ya? Sugoi desu ne. Luar biasa gitu ya sih. Ya, hebat ya gitu ya. Sugoi desu ne. Luar biasa. Terus, Nibang Karina Sangga. Kaita. Kaita. Ewa. Dore desu ka? Dore. Dore. Dore itu yang bagaimana ya sih ya? Dore yang mana ya? Dore. Yang mana? Iya, yang bagaimana itu donna ya? Dore. Eh, Ewa. Ewa ini gambar tadi sih. Ya, Ewa gitu ya. Berarti di, menjadi subjek ya gambarnya itu. Ya.
Kaita. Dari Kaimas ya sih. Ya, Bukan. kaki mas. Oh, paham. Kaimas. Menulis ya sih ya. Ya, kaki mas menulis. Berarti untuk yang pernyataan nomor dua ini melukis ya sih ya. Soalnya ada E-nya ini ya. Ya, betul. Melukis atau menggambar ya. Sama. Eh, gambarnya Mira yang mana gitu ya? Siapa? Karina yang gini ya sih ya. Hmm, beda dong. Ini kan partikelnya ga ya. Karina Karina Sangga Kaita Ewa Dori desu ka? Apa kira-kira? Gambar Jadi, yang telah dilukis oleh saudara Karina yang mana gitu ya. yang yang telah berarti ya sih ya. Iya, Kaita ya. Kaki mas tak. Kaki mas berarti takenya Kaita berarti telah ya. Gambar yang telah ditulis saudara Karina yang mana gitu ya. Ini subjeknya ya. Wah ini. Subjeknya kan. So, Karina Sangga Kaita E. Ini subjek. Ini keterangan sebenarnya tuh. Menjelaskan ciri khas ya apa? Menjelaskan barangnya itu ya. Yang nomor satu tadi itu ya. Yang mana ini ya. Kore wa minasan ga sukuta keiki desu gitu ya. Minasan ga sukuta keiki wa dore desu ka gitu ya. Sama ya. Berarti apa tadi? Kore wa minasan ga kaita ides gitu ya. Berarti ini adalah gambar yang digambar oleh saudara Karina gitu ya. Karina. Terus kalau ada yang tanya, gambar yang telah digambar saudara Karina yang mana gitu ya. Jadi subjeknya ini satu, utuh ya. Dari depan sampai partikel Y ini ya. Ini subjek ya sebagai subjek. Cuma dalam subjek itu ada keterangan lagi, penjelasan ya. Apa itu? Karina Sangga, Kaita, wa, Dori desu ka gitu ya. Jadi gambar yang telah ditulis atau digambar, dilukis sih sama aja ya. Oleh saudara Karina, yang mana? Jadi pelakunya itu harus partikel ga ya. Untuk menjelaskan siapanya gitu ya. Siapa yang telah melukis gitu ya. Siapa yang telah melakukan kegiatan itu gitu ya. Jadi Karina Sangga, Kaita, wa, Dori desu ka gitu ya. Di gambar yang telah digambar oleh saudara Karina yang mana gitu ya. Terus Terus sang bang ya sih ya. jawabannya ada enggak? Oh ada. Aredes. Oh yang itu ya sih ya. Iya, Arides yang itu. Aredes yang itu. Ano Umino Edes. Ya, Umi ini apa sih Umi? laut. Laut. Oh ini yang ini. Ano. Apa ano? Kono sono ano. Kono sono ano. Kono kono ini kono. Iya ini ya sih. Oke Ya, oke. kono sono ano itu kan ano ya. Ini itu sana gitu sih. Ya, Itu jauh gitu ya sih berarti ya. ya. Ini itu gitu ya. Itu jauh. Berarti Hmm. menunjuk yang jauh gambar laut gitu ya sih ya. Ya, itu yang gambar laut itu ya. Atau itu yang bergambar laut juga bisa ya. So, umino ides itu ya. Hai, berikutnya ya. Berikutnya sang bang. Ano ano kimono wo kite iru hito wa dari deska. Mm-mm. Siapa? Artinya? Kimono kimono itu baju Jepang itu aja sih. Iya, betul. Baju tradisional Jepang itu ya. Kalau kita batik lah. Kalau Jepang kimono ya. Eh, iru iru tadi ya sih yang ada itu ya. Ini yang kemarin itu ya, yang teiru itu ya. Teiru itu artinya sedang. Te Kiru, iru ya. ya teiru. Maksudnya itu teke ya. Kata kerja bentuk teke plus iru artinya itu sedang. Sedangnya apa? Sesuai dengan kata kerjanya itu apa? Karena ini kiru, kimas. Kimas itu memakai baju ya. Itu kimas. Nanti artinya itu orang yang sedang memakai kimono siapa gitu ya. Ano kimono gitu ya. Giteru hito wa dari desu ka gitu ya.
Itu orang yang sedang memakai baju kimono atau kimono, itu aja langsung nggak apa-apa. Dari deska siapa gitu ya. Ini ano itu menunjuk ya, sambil nunjuk kita ya. Ano gitu ya. Kono sono ano itu ya. Kimono, ini subjeknya itu sampai sini. Nah, karena dia nggak tahu ya, menanyakan seseorang, karena dalam kerumunan mungkin ada banyak orang di situ, cuma ada satu orang yang memakai baju kimono gitu ya. Jadi subjeknya ini biar orangnya yang kita tanya itu ngerti, dia menyebutkan ciri dari si subjek itu. Subjeknya kan cuma Hito aja sebenarnya tuh ya. Nah, Ya. kalau Hito aja kan nggak tahu yang mana gitu loh. Orangnya itu ya, yang kita tanya itu ya. Makanya kita sebut ciri khasnya. Apa itu? Yang memakai kimono gitu ya. Jadi disebut dulu yang memakai kimono, yang keterangannya dulu gitu ya. Kimono kiteiru gitu. Apa? Hito. Berarti orang atau ada kata anu di sini sambil nunjuk berarti ya. Itu gitu ya. Orang yang sedang memakai kimono siapa gitu ya. Ya. Jadi polanya seperti itu. Jadi subjek ini cuma hito aja sebenarnya. Kalau dalam kerumunan banyak, hito kan banyak semua, orang semua itu ya. Jadi sebutkan ciri khasnya. Lah, ciri khasnya itu ditaruh di depan kata subjeknya, orangnya ini gitu ya. Jadi ini menjadi satu keutuhan subjek gitu ya. Ya. Jadi ciri khasnya itu kimono kiteiru, gitu ya. Orang yang sedang memakai kimono gitu ya. Jawabannya, Jawabannya Kimura Sang Des. ya Kimura Sangdes adalah saudara Kimura gitu ya. Ya. Berikutnya, Yongbang Yamada Sang. Yamada Sang. Okusang ni Hajimete. heeh. Hajimete. Ata. Toko. Tokoro wa doko desu ka? So, Ah, Hajime. Ini Hajime yang perkenalan itu tadi, bukan ya? iya, kalau Hajime Maste itu perkenalkan ya, maksudnya pertama-tama gitu ya. Kalau Hajime itu yang pertama ya, atau pertama kali gitu ya. Maksudnya itu Hajimete gitu ya. Yamada-sang, itu ya saudaranya Mada. Oku-sang itu istri ya. Hajimete atta tokoro wa doko desu ka gitu ya. Apa kira-kira artinya? Ata. Ata ini dari apa ini? Aimas, Artinya apa sih? bertemu. Bertemu. Tokorowa. Tokorowa ini apa sih? Tokoro itu tempat ya. Artinya itu tempat. Bisa bermacam-macam ini maksudnya ini ya. Iya, maksudnya Tokoro itu arti bahasa Indonesianya itu tempat gitu aja, tempat itu. Jadi tempat gitu ya. Yamada-san gitu ya, saudara Yamada. Tempat pertama kali ketemu istri di mana gitu ya. Toko ini di mana? Ya, ini kan subjeknya siapa ini? Dari mana sampai ke mana? Dari istri ini sampai wah ini ya sih ya. Iya, betul. Soalnya di depannya Yamada ini ada ada komanya ini. Iya, betul. Yamada. Iya, jadi itu sebenarnya inti subjeknya itu Tokoro ya. Tempat tuh banyak. Tempat yang bagaimana gitu ya. Kenapa dengan tempat itu ya? Bagaimana tempatnya gitu. Yang ditanyakan adalah tempat-tempat yang bagaimana itu ya. Tempat yang pertama kali bertemu dengan istri gitu ya. Ya. Yang mendasar gitu ya. So, ini berarti satu kesatuan subjek. Jadi intinya itu subjek yang ingin ditanyakan tuh ini aja, Tokoro aja itu ya. Kenapa Ya. dengan Tokoronya itu ya? Spesifiknya kenapa itu ya? Biar penanya yang kita tanya itu nggak bingung, biar langsung mengerti apa maksud kita jelaskan di situ. Apa? Aku sang ni hajimete gitu ya. Atta Tokoro wa doko desu ka gitu ya. Jadi saat pertama kali ketemu dengan istri di mana gitu ya. Tempat pertama kali bertemu istri di mana gitu ya. Dengan istri di mana gitu ya. Ya. Terus Jawabannya Osaka Judes. Osaka Kastil Jo. Osaka. Iya, Kastil Osaka ya. Jo ya. Osaka Jo des gitu ya. Berarti Kastil Osaka. Ya. Terus berikutnya Gobang. Babang. Kimura Sangto. Heeh. Ita. Ita. Kon. Konsato wa. So, Do. Taka. do destaka apa do destaka itu?
Destaka yang bagaimana? Bagaimana aja ya? Kalau yang bagaimana itu donna ya. Oh, berarti bagaimana doang ya guys Iya, ya? bagaimana aja ya. Piye gitu ya. Kalau sing piye itu donna ya. Kalau Ya. yang bagaimana itu kita jelaskan cirinya ya. Untuk menanyakan ciri. Eh, Hmm. Konsato ini konser ya guys ya? Iya, konser. Konser. Kita ini cari iki masih sih. Iya, iki mas. Pergi. Kimura ini Kimura. Oh, berarti saudara Kimura pergi ke konser yang bagaimana gitu sih. Bukan. Kimura Santo Ita Kong Sato Ado Destaka gitu ya. Bukan yang bagaimana artinya tuh. Gimana ini ya yang do destaka itu ya. Yang bagaimana itu yang donna ya. Beda ya. Ya. Berarti Kimura Santo dengan saudara Kimura gitu ya. Ita Kong Sato berarti apa subjeknya ini kira-kira? Inti subjeknya itu apa? Inti konser ya sih ya? Ya, konser. Dia lebih dispesifikkan lagi tuh konsernya. Konser yang bagaimana gitu ya. Ya, pada saat kamu pergi ke konser bersama saudara Kimura gitu. Konser yang itu gitu maksudnya tuh ya. Berarti Kimura untuk Ita Kong Sato gitu ya. Konser yang pergi yang telah pergi bersama saudara Kimura gitu ya. Bagaimana gitu ya. Konser sing wingi mau budal ambek siapa? Ambek Kimura wingi piye gitu. Itulah. Kita aja ya. Soalnya tuh ya, konteksnya tuh ya. Ya. Sing mau budal ambek Kimura wingi konsernya piye gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, kalau bahasa Jawa ya. Ya. Dudesnaka gitu ya. Berarti artinya, jawabannya, Eh, sorry. Jawabannya Totemo Yokata des. So, sangat apa? Yokata Yokata, Yokata, Yokata. Ini Apa? berarti kalau double konsonan ini berarti nomor satu ya sih ya? Ini kata sifat, bukan kata kerja ya. Oh, kirain yang itu. Nah, bukan. Ini kata sifat yang lampau. Berarti Yokata ini apa sih? Yoi dari kata yoi atau ii atau yoi itu ya. Artinya tuh bagus. Ii atau yoi gitu ya. Jadi, karena ini lampau, berarti i-nya dirubah menjadi kata gitu ya. Hmm. Berarti yo kata. Kalau tidak bagus lampau, maksudnya tidak negatif lampau, jadinya yo guna kata. Kalau present lampau, jadinya yo kata gitu ya. Ya. Kalau present negatif, jadinya yo kunai gitu ya. Itu aja. Ya. Perubahan kata Eh, sifat ya. Hai. Terus nomor 6. Totemo Yokata ini berarti tidak begitu bagus ya sih ya? Atau tema itu sangat ya. Kalau tidak begitu itu amari. Sangat. Iya, sangat. Totemo itu sangat. Kalau amari pasangannya itu kata sifatnya atau kata kerjanya setelah kata amari itu harus bentuk negatif ya. Mau lampau maupun present ya. Mau past tense maupun present tense. Keduanya harus bentuk negatif. Itu yang amari. Kalau totemo positif ya. Maupun negatif bisa. Totemo yokuna kata ya berarti sangat tidak bagus gitu ya. Atau sangat bagus gitu ya. Berikutnya. Rokubang. Eh, Do Shimastaka. Hmm. Do. Bagaimana? Yang Shimastaka. Berarti ini Pak pasten ya sih ya? Iya. Pasten pertanyaan. Do itu Iya. bagaimana? Iya. Berarti bagaimana kemarin? Pada kemarin ya. Itu si Mastaga. Bagaimana gitu sih Ya, Mas? bagaimana? Tapi yang ditanyakan tuh hal yang sudah lalu ya. Bagaimana piye ngono apa nih gitu maksudnya misalnya ada kejadian gitu kan kemarin tuh misalkan apa gitu peristiwa terus ada temennya Mas Bayu datang ke rumah piye gitu itu aja do si Mastaka gitu ya piye wingi maksudnya yang dituju itu eh, kejadian yang sudah lampau itu ya Ya, Iya peristiwanya sudah lewat itu kita tanya pakai do si Mastaka gitu ya ya. terus Kino kata kastawo nakushimashita. so nakushimashita ini juga ya nakushimashita ini kan kata kerja yang ini ya tidak ada kegiatan di dalamnya ya, cuma menghilangkan gitu aja ya. Ini juga termasuk kata kerja bentuk khusus.
Jadi itu partikelnya pakai U ya, bukan gak ya. Hmm. Ya, jadi nakushimashita, demashita, wasuremashita itu partikelnya wo meskipun di kosakata kerja itu tidak memiliki proses di dalamnya, tidak aktif gitu ya. Ya. Berarti artinya apa Eh, kira-kira? Kino eh, kata kasao nakushimashita. Nakushi Masta ini apa sih? Menghilangkan atau kehilangan juga bisa. Kehilangan. Kehilangan atau menghilangkan juga bisa ya. Eh, Kino ini kan kemarin ya sih ya. Iya, kemarin kino. Kino kata Kasawo Nakushimasta. Berarti Iya. kemarin kehilangan sebuah payung gitu sih. Bukan. Jadi itu saya telah kehilangan payung yang saya beli kemarin gitu ya. So, kino kata kasa itu objeknya ya. Kino kata kasa itu ya. Kata kasa itu objeknya. Kinonya itu keterangan waktunya. Berarti payung yang saya beli kemarin hilang gitu. Juga bisa. Atau saya telah menghilangkan payung yang saya beli kemarin gitu ya. Ya jadi panjang nanti ya. Nanti payung yang kemarin saya beli hilang gitu ya. Ya. Bedanya di situ ya. Ya. Terus berikutnya, Dona. Dona Uchiga Hoshi desu ka? mm-mm. Nah ini Dona ini yang bagaimana ya sih ya? Iya, yang bagaimana? Yang bagaimana? Bagaimana? Uchiga. Uchi ini rumah ya sih ya? Iya, Rumah. Kalau Hoshi ini ingin ya. ingin rumah yang bagaimana gitu ya sih? Iya, betul. Ingin rumah yang bagaimana gitu ya. Ya. Terus Jawabannya? jawaban. Hiroi. Hiroi Niwaga Aru Uchiga Hoshi desu. Iya. Berarti artinya Ingin rumah Aru. Aru tadi ada loh. ya. Nanti Ya ingin benar ada ya. Gitu. iya ada tapi untuk benda mati ya. Ya, Aru. Ingin rumah yang ada. Niwa ini apa sih? Halaman. 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 Untuk Hiroi. Hiro itu luas. Ingin rumah yang ada halamannya yang luas gitu Iya, ya. betul. Hiro ini waga aru uchiga hoshi desu itu ya. Jadi ingin rumah yang ada halaman Yang yang luas. luas gitu ya. Ya. Baik, berikutnya. Berikutnya Nichiyobi Sakao Mini Ikimasen ka? So, Nichiyobi ini minggu, Saka ini sepak bola. ya. Eh, mini apa mini sih? Dari Mimas ya. Melihat. Ya, kalau setelah itu partikel ni, terus kata kerjanya itu pergi datang pulang, berarti pergi untuk, datang untuk, pulang untuk. Ya, berarti Hmm. apa kira-kira artinya? Maukah hari Minggu pergi bersama untuk melihat sepak bola? Iya, betul. Jawabannya? Terus jawabannya sumimasen. Hmm, Maaf. hmm, Nichiyobi wa ya, Choto Tomodachi ni ya, au au yak yaku soku ga arimasu. ya. Yakusoku itu janji ya. Yakusoku janji. Au Ya. apa sih? Aku ketemu, bertemu, Aimas. Eh, maaf, hari Minggu. Oh ya, soalnya wa ini ya Nichiyobi-nya ya sih. Ya, Maaf, hari Minggu ada janji bertemu dengan teman gitu sih. iya betul. Ada janji bertemu dengan teman, jadi enggak bisa ya. Ya, Iya. Hai, berikutnya. udah sih, habis ini. Udah ya? Oh iya, berarti ini untuk bab 21 ya. Oh, jadi Berdua. kita, iya. Sorry, dua, 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 dua ya. Jadi polanya seperti ini ya, menjelaskan apa
tentang benda itu ya. Ya. Ya, ada empat di situ. Polanya, orang bisa, atau keadaan ya, menjelaskan keadaan juga ada di situ. Nanti, buat ini, tak kasih PR untuk bab dua-dua Mas Bayu. Soalnya ini, Ya. ya. Buat kalimat ini, bahasa Jepangnya. Saya ingin membeli mobil. Oh, cek bentar tadi dulu ya sih ya. Oh ya, berarti saya, PR. PR. Saya ingin membeli mobil yang apa ya? Yang warna merah. Bisa. Ini yang warna merah aja. Ini lebih simpel ini ya, warna merah. Tiga aja ya. Ya. Saya ingin membeli mobil yang warna merah. Terus nomor duanya, apa sih agak sulit. Saya ingin bekerja di perusahaan yang banyak karyawan wanita Jepangnya. Nah, ini agak susah ini. Agak awkward ini kalimatnya. Iya, ini saya ingin bekerja di perusahaan yang banyak karyawan Jepang wanitanya gitu ya. Banyak karyawan wanita Jepangnya gitu ya. Wanita Jepang gitu ya. Terus yang ketiga, mudah, sulit, mudah lagi aja lah. Eh, orang yang eh, duduk di kursi kafe, banyak ya, kurang spesifik ya. Yang duduk, oh ini aja, di warung itu, sama aja. Apa ya, duduk di meja nomor, itu nomor 21 itu adalah mantan saya. Dah, ini aja, tiga aja. Jadi, itu orang, oh ini itunya taruh depan aja lah, biar lebih mudah ya. Itu orang yang duduk di meja nomor 21 adalah mantan saya. Untung nggak tahu ketemu sih. Asik. So, itu orang yang duduk di meja nomor 21 adalah mantan saya. Asik. Nah, ini PR-nya tiga ini aja sudah. Ya sih. Ya. Terus sama yang bab 21 ya, itu buat contoh contoh apa tadi 21 itu? Sulit gak ya? Berarti ini PR-nya mulai bab yang kemarin ya sih, 19 Iya, sampai 19 21 ini iya. ya. 12 itu ya, dikerjain soal latihannya itu ya. Yang nggak tahu tanya Sin saja ya. Ini soal Ya. tambahan ya, PR tambahan tiga ini. Hai, semangat ya satu minggu ini ya. Ya sih. Nanti biar bisa bulan 2 ya, insya Allah bisa masuk ke materi untuk ujian N4 bulan 7. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 bulan, sedengan lah. Harusnya N4 itu sekali ujian langsung lulus kalau 6 bulan tuh. Targetnya Amin. ya, targetnya wis. Paspornya gimana?